Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan cerita hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu akhirnya diundang oleh pemimpin klan Shang, di mana di situ dia juga bertemu dengan banyak tuan muda dari klan Shang. Lalu kemudian Fang Yuan ditawari hadiah, meskipun pada awalnya dia menolak. Tapi di akhir dia dipaksa untuk menerima hadiah untuk disembuhkan. Nah, kita akan lanjutkan lagi ceritanya. Apa yang akan terjadi berikutnya kita simak di part 44. Kini Fang Yuan dan Bai Ning masuk ke dalam rumah bersama dengan Wei Yan. Rumah ini bukan tempat asing bagi mereka, lantaran rumah ini adalah tempat di mana mereka sebelumnya diminta menunggu. Setelah mereka memasuki sebuah ruangan, di dalam ruangan itu terlihat seorang wanita paruh baya yang masih sangat cantik dengan body goals miliknya, yang pasti itu bisa menggoda siapapun yang melihatnya. Wanita itu tampak mengenakan pakaian putih sambil menikmati secangkir teh yang ia pegang. Ya, wanita inilah yang dipanggil dengan nama Dr. Su Shou, seorang Master Gu penyembuh peringkat 5. Perlahan, wanita itu membuka mulutnya yang merah merona. Suasana hatiku cukup bagus hari ini. Jadi jangan rusak dengan penampilan dan bau dari kalian. Sekarang mandilah dulu dan bersihkan tubuh kalian, jika memang kalian ingin mendapatkan pengobatan dariku. Terutama kamu, nona muda. Apa-apaan dengan wajahmu yang buruk itu? Kau kotor, jelek, dan berdebu. Mandilah dulu, lalu setelahnya kembali kemari dan aku akan menyembuhkanmu, kata Dr. Su sambil melirik tajam ke arah Bai Ning. Mendengar ini tentu Bai Ning terkejut, bahkan dia sampai membatu untuk sesaat. Fang Yuan pun menunjukkan ekspresi yang tidak jauh berbeda. Melihat wajah mereka berdua yang terkejut, Wei Yang buru-buru menjelaskan, "Tamu yang terhormat, perkenalkanlah, wanita ini adalah Dr. Su Shou. Beliau sungguh menjunjung tinggi kebersihan, dan siapapun yang ingin mendapatkan pengobatan darinya harus membersihkan diri terlebih dahulu. Tapi kalian berdua tidak perlu khawatir, karena aku sudah menyiapkan semuanya. Sudah ada ruangan dan air hangat, serta wewangian yang bisa kalian berdua gunakan. Sekarang ikuti saya," kata Wei Yang sembari mengantarkan Fang Yuan dan Bai Ning. Dengan tampang sedikit kikuk, mereka berdua mengikuti Wei Yang berpindah ke ruangan berikutnya. Lalu di sana terlihat beberapa pelayan. Pelayan-pelayan itu tidak lain adalah pelayan dari Dr. Su. Mereka memang selalu dibawa oleh Dr. Su karena mereka memiliki tugas untuk memastikan bahwa siapapun yang akan mendapatkan pengobatan dari Dr. Su dalam keadaan bersih. Melihat ini, Bai Ning tampak tidak senang. "Keluar, aku akan membersihkan diriku sendiri," bentak Bai Ning tiba-tiba. Dia tidak mau ada orang lain yang melihat tubuhnya, bahkan jika itu adalah para pelayan dari Dr. Su. Apapun itu, bentuk tubuhnya adalah aib bagi dirinya sendiri. Jadi dia tentu tidak ingin membiarkan orang lain melihat tubuhnya. Para pelayan hanya menjalankan tugasnya.
Jadi mereka mencoba dan memaksa Baining untuk membersihkan tubuhnya. Tapi Baining semakin tantrum. Pada akhirnya, mereka pun hanya bisa menyerah. Baining akhirnya dapat mandi sendiri tanpa diikuti oleh seorang pelayan pun. Tidak lama kemudian, Fang Yuan ikut masuk ke dalam ruangan tempat pemandian itu. Di dalam, Baining sudah melepaskan bajunya dan masuk ke dalam kolam air panas. Fang Yuan pun berjalan masuk sembari melepaskan pakaian yang ia kenakan. Baining, identitas kita sudah terungkap dan kita tidak perlu bersembunyi lagi. Apa kamu masih tidak ingin orang lain melihat wajahmu? Tanya Fang Yuan. Karena memang selama ini Baining selalu menyembunyikan wajahnya dengan poni atau rambutnya. Poni atau rambut yang menutupi bagian wajah ini juga membuat wajah Baining menjadi lembab dan juga banyak jerawat. Wajah Baining memang tampak buruk karena hal itu. Mendengar semua ini, Baining tampak kesal dan mendengus. Dia tidak mau menjawab pertanyaan Fang Yuan. Tidak menunggu jawaban dari Baining, Fang Yuan berkata lagi, "Aku bicara padamu dengan niat yang baik. Sudah lama aku dengar tentang kemampuan Dr. Su dan kehebatannya termasyhur di seluruh perbatasan selatan. Kamu bisa percaya padanya, dan nanti kamu juga bisa bertanya padanya tentang gu rotasi yin yang." Mendengar dua kata terakhir, mata Baining menyipit dan langsung melirik ke arah Fang Yuan. Meskipun gu rotasi yin yang adalah tujuan dari Baining mengikuti Fang Yuan, tapi dia tidak bisa lupa akan kecurigaannya pada Fang Yuan. Kecurigaan yang belum lama ini selalu mengganggu pikirannya. Semua dimulai ketika Fang Yuan mengetahui rahasia Xinji, yang bahkan Xinji pun tidak tahu akan semua rahasia itu sampai dia tiba di kota Shang. Karena itu, Baining pun berpikir bahwa Fang Yuan sepertinya punya gu kognisi. Gu kognisi itu adalah gu yang dapat memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Ini adalah kemungkinan yang paling masuk akal, terutama jika dia mengingat kejadian di Gunung Qingmao saat mereka melawan orang tua bangau. Sekarang situasi menjadi semakin rumit untuk Baining. Jika Fang Yuan memiliki gu kognisi, maka itu akan menjadi ancaman yang menyulitkan dirinya. Karena apapun yang dia rencanakan dan akan dia lakukan, semuanya akan sia-sia. Fang Yuan dapat melangkah satu langkah di depan Baining. Artinya, dia tidak punya peluang untuk merebut Guyang yang ada di dalam tubuh Fang Yuan. Menyadari semua ini, semakin lama itu justru semakin membuat Baining frustasi. Keluar kau. Aku akan mandi sendiri. Jangan ganggu aku. Bentak Baining sambil melemparkan gayung yang ada di dekatnya. Melihat respon ini, Fang Yuan pun menyeringai. Ya, semua ini seperti rencananya. Dia memang berencana untuk menggiring Baining supaya dia berpikir kalau saat ini dirinya memiliki gu kognisi. Dengan semua respon ini, justru itu menjadi tanda bagi Fang Yuan kalau Baining sudah terbodohi. Dengan begini, untuk sementara waktu, Baining tidak akan melakukan tindakan bodoh.
Setelah itu, Fang Yuan keluar dan kemudian berpindah ke ruangan lain yang mana di situ juga ada tempat untuk membersihkan diri. Fang Yuan membersihkan diri lebih cepat daripada Bai Ning karena dia dibantu oleh para pelayan dari Dr. Su. Setelah selesai, Fang Yuan pun kemudian bersiap-siap dan kembali ke tempat Dr. Su. Fang Yuan duduk. Lalu, Dr. Su mulai mengalirkan Primeval Essence perak putih miliknya dan memasukkannya ke dalam tubuh Fang Yuan. Aliran Primeval Essence ini menyebabkan sensasi sejuk yang kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Dan segera, semua itu menyegarkan seluruh jaringan di dalam tubuh Fang Yuan. Perlahan-lahan, luka Fang Yuan kini mulai menunjukkan perubahan serta pemulihan. Bahkan pori-pori yang sebelumnya terbakar kini sudah kembali dengan sempurna. Hanya dalam waktu 15 menit saja, seluruh luka Fang Yuan sembuh total dan dia seolah terlahir kembali. Tubuhnya mulus dan bahkan bagian tubuhnya yang sebelumnya hilang kini telah kembali normal. Salah satunya adalah telinga Fang Yuan yang sudah dia potong beberapa tahun lalu, tapi kini sungguh-sungguh kembali dengan sempurna. Ya, sekarang kau sudah terlihat jauh lebih baik. Pergilah dan panggil temanmu yang sudah mengusir para pelayanku sebelumnya, kata Dr. Su. Wajahnya tampak agak kesal. Ya, bagaimana tidak? Seorang anak bau bawang memperlakukan pelayannya dengan begitu tidak sopan, bahkan mengusir mereka. Namun, kekesalan di wajah Dr. Su tidak berlangsung lama. Lantaran setelah itu, Dr. Su melihat seorang gadis yang berjalan masuk ke dalam ruangan. Nona muda, sial, kau sungguh terlihat luar biasa. Aku bahkan hampir terpesona oleh dirimu, kata Dr. Su yang tampak bersemangat saat melihat gadis itu. Di mana gadis itu tidak lain adalah Bai Ning Bing. Bai Ning dengan mode perempuan seutuhnya. Dia bahkan tampak menata rambutnya sehingga wajahnya tampak bersinar. Sungguh, siapapun laki-laki yang melihat Bai Ning pasti akan terkesima olehnya. Namun sikap Bai Ning tetap kasar. Dia menatap Dr. Su dan berkata, "Kau bisa melihat bahwa aku baik-baik saja. Jadi aku tidak membutuhkan penyembuhan darimu. Kali ini aku hanya ingin bertanya tentang Gu rotasi Yin Yang. Bisakah kau menjelaskannya padaku?" kata Bai Ning. "Tentu saja. Aku bisa menjawab apapun yang kamu inginkan, Nona cantik. Selama aku mengetahuinya, maka aku pasti akan menjawabnya," kata Dr. Su yang masih tampak terpana. Namun dalam waktu singkat, dia juga dapat mengontrol dirinya lalu kemudian menoleh ke arah Fang Yuan. "Kenapa kau masih ada di sini? Apa yang mau kau lakukan? Cepat keluar dari sini," bentak Dr. Su saat melihat Fang Yuan. "Hehehe, baik, saya akan pergi," kata Fang Yuan yang kemudian meninggalkan ruangan itu. Saat Fang Yuan berjalan keluar, perbincangan antara Dr. Su dan juga Bai Ning berlanjut. Sedangkan Fang Yuan sendiri setelah keluar dari ruangan itu langsung bertemu dengan Wei Yang. "Kakak Wei, terima kasih telah menjaga kami," kata Fang Yuan sembari menyapa Wei Yang. "Tidak masalah, itu hanya sebagian kecil dari tugasku. Namun, karena hari ini kamu telah memanggilku kakak, maka sebagai seorang kakak, aku akan menasihatimu sebagai adikku.
Adikku, kenapa sebelumnya kamu menolak hadiah dari pemimpin klan? Itu sungguh adalah tindakan yang tidak bisa ditolerir jika itu dilakukan oleh orang biasa. Klan Sang memiliki aturan dan tidak seharusnya kamu mengabaikan semua itu dengan mudahnya. Kamu beruntung kamu menerima pengobatan ini. Jika kamu menolaknya juga, mungkin kamu akan menempatkan Nona Xingji di situasi yang sulit, kata Wei Yang. Kakak Wei, maafkan aku. Namun aku tidak bermaksud demikian. Karena pada akhirnya aku sedang mempertimbangkan semua ini, jawab Fang Yuan sambil menundukkan kepala, menunjukkan bahwa dia merasa bersalah. Oh adikku yang bodoh. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini bisa saja membahayakan nyawamu. Padahal kamu bisa saja menerima hadiah itu. Dan jika memang kamu tidak berkenan menerimanya, maka kamu bisa memberikannya pada Nona Xingji kemudian. Setidaknya, itu tidak akan membahayakan nyawamu. Bukankah itu adalah solusi yang paling masuk akal? Kata Wei Yang sambil menghela nafas panjang. Fang Yuan tampak berpikir sejenak dan kemudian berkata, Kakak, itu memang adalah ide yang bagus. Namun, sungguh itu akan melukai prinsipku sendiri. Jadi, aku tidak bisa menerimanya. Mendengar pernyataan Fang Yuan, sekali lagi Wei Yang menghela nafas panjang. Ya, dia sendiri tahu bahwa meskipun masterku di jalan iblis seringkali adalah tipe orang yang tidak terikat aturan, namun sebagian besar dari mereka sesungguhnya memiliki prinsip yang kuat. Prinsip yang bahkan membuat mereka tidak takut untuk berada di jalan iblis. Sesungguhnya, prinsip ini juga yang menjadi tanda bahwa seseorang berada di jalan iblis yang sesungguhnya. Memikirkan semua itu, Wei Yang sekali lagi berkata, jika memang begitu, mengapa kamu tidak meminta sesuatu yang lain? Kamu bisa meminta sesuatu yang menguntungkan dirimu sendiri di masa depan. Meminta apa, Kak? Aku sungguh tidak punya ide, kata Fang Yuan dengan wajah kebingungan. Adikku, kau baru saja tiba di kota Sang. Seharusnya kamu tahu tentang apa yang paling dibutuhkan di tempat ini. Segalanya memang membutuhkan uang, tapi uang tidak bisa digunakan untuk mendapatkan segalanya. Sama seperti saat kamu di distrik 2. Sesungguhnya, kalian berdua tidak memiliki kuasa untuk memasuki distrik ini tanpa seizin dari pemimpin klan. Karena distrik 2 ini adalah tempat yang hanya bisa dicapai oleh pemegang token keluarga. Karena itu, mengapa kau tidak meminta token yang membuatmu bisa keluar masuk ke tempat ini dengan bebas? Itu justru akan menguntungkanmu di masa depan, kata Wei Yang sambil menatap ke arah Fang Yuan. Ya, sebenarnya ini memang adalah bagian dari rencana Wei Yang. Dia memang sengaja menyebutkan tentang token pada Fang Yuan kali ini, karena Fang Yuan telah lulus dari tes terakhirnya. Sebelumnya, jika Fang Yuan meminta token pada Sang Yan Fei, itu justru mungkin akan menjadi akhir bagi Fang Yuan. Bahkan, jika mereka tidak dibunuh, setidaknya mereka tidak akan bisa lagi menginjakkan kaki di kota Sang. Namun kali ini mereka telah lulus ujian. Dan karena itu,
Wei Yang sengaja menyebutkan masalah token ini supaya Fang Yuan kemudian memintanya dengan sukarela dan menjadi bagian dari klan Shang. Itu adalah skema yang dirancang oleh Wei Yang dan juga sang Yan Fei. Namun, yang tidak bisa kita pungkiri bahwa di balik semua itu ada dalang yang jauh lebih besar. Bahwa itu semua juga adalah bagian dari rencana Fang Yuan. Dia selalu berpura-pura polos. Dia membuat dirinya seolah-olah berada sesuai dengan harapan mereka. Fang Yuan mengikuti alur mereka dan pada akhirnya semua alur yang dilakukan oleh Fang Yuan ini juga sama persis seperti yang dia inginkan. Sekarang Fang Yuan memasang wajah kebingungan lalu kemudian berkata, "Kak, sesungguhnya aku masih belum mengerti tingkat kepentinganku sampai harus meminta token keluarga. Sebagai seorang pendatang, aku tidak berpikir untuk bisa keluar masuk ke distrik 2 semauku. Tapi jika memang kakak menyarankan masalah ini, maka kalau masih ada kesempatan, aku akan meminta token keluarga Shang." Mendengar itu, Wei Yang pun berdiri dan menepuk punggung Fang Yuan. "Percayalah padaku, kamu tidak akan pernah menyesali ini. Lagi pula, aku merasa bahwa kita sangatlah cocok. Jadi tentu aku akan membantumu. Ayo kembali. Aku akan menemanimu untuk meminta token pada pemimpin klan." "Ah kakak, aku sungguh bersyukur bertemu denganmu. Karena itu setelah ini, aku pasti akan banyak merepotkanmu di masa depan," kata Fang Yuan. Setelah membuat kesepakatan itu, Wei Yang kemudian membawa kembali Fang Yuan ke tempat perjamuan. Kini mata semua orang jelas tertuju pada Fang Yuan. Ya, bagaimanapun Fang Yuan saat ini seperti terlahir kembali. Jadi ini membuat semua orang menaruh ketertarikan padanya. Tidak terkecuali Yan Fei. Dia pun segera menyambut mereka. "Fang Zeng, sekarang kamu terlihat jauh lebih baik," katanya sambil tersenyum. Fang Yuan pun segera mengepalkan tangan dan memberi hormat. "Pemimpin klan, maafkan atas ketidaksopanan serta kelancangan saya sebelumnya. Saya sungguh tidak berniat untuk mempermalukan Anda. Lalu sekarang, jika memang saya masih bisa meminta sebuah hadiah, maka izinkan saya untuk menerima sebuah token dari Anda." Mendengar itu, mata sang Yan Fei berbinar. Dia memang sudah merencanakan ini bersama dengan Wei Yang, seperti yang dijelaskan tadi. Sekarang semua berjalan sesuai dengan rencana. Dan tentu saja, Yang Fei kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Jika memang itu adalah permintaanmu, maka tentu aku akan menurutinya. Aku akan menghadiahi kalian berdua token duri ungu sebagai ucapan terima kasihku karena kalian telah menyelamatkan putriku." Hah? Mata semua orang dan semua tuan muda yang ada di sana terbelalak karena mereka semua sungguh terkejut mendengar pernyataan itu. Ada yang tahu alasannya? Simpelnya gini, kota Shang memiliki token sebagai tanda pengenal keluarga. Namun, token yang dimiliki oleh masing-masing orang jelas tidak sama, tergantung dengan tingkat kepentingan mereka. Tingkatan token di kota Shang didasarkan pada warna dan jenisnya. Tingkat paling dasar
adalah token duri hitam. Lalu duri putih, duri merah, duri orange, duri kuning, duri hijau, duri pirus, duri biru, dan duri ungu. Totalnya ada 9 jenis token. Sedangkan token duri ungu yang akan diterima oleh Fang Yuan itu adalah token tertinggi. Dan siapapun yang memilikinya akan dianggap sebagai seorang VIP di klan Shang. Bahkan otoritasnya hampir sama dengan tetua klan. Fang Yuan sendiri sebenarnya sudah tahu tentang sistem token ini. Namun, dia juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Lantaran, dia sendiri sebelumnya hanya memprediksi kalau klan Shang mungkin hanya akan memberikan salah satu dari token duri hijau, duri pinus, atau duri biru. Tapi rupa-rupanya dia terlalu meremehkan kemurahan hati dari sang Yan Fei. Dia tidak menyangka kalau Yan Fei justru akan memberikan token VIP. Sekarang, Yan Fei kemudian melemparkan sebuah token ke arah Fang Yuan. Terimalah itu. Itu adalah token khusus yang terbuat dari guduri. Untuk mendaftarkan dirimu, dia membutuhkan darahmu. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Lalu setelah menangkap token itu, seekor serangga yang bentuknya seperti nyamuk keluar dari token dan menghisap darah Fang Yuan. Setelah menghisap darah Fang Yuan, nyamuk itu kemudian kembali ke dalam token yang dipegang Fang Yuan. Token itu lalu kemudian menyerap darah Fang Yuan dan mulai bersinar keunguan. Ya, inilah bentuk sesungguhnya dari token duri ungu. Melihat semua ini, Fang Yuan sungguh ingin tertawa. Lantaran, jika orang biasa yang mendapatkan token ini, itu hanya akan menjadi tanda pengenal saja dan keistimewaan yang biasa-biasa saja. Namun di tangan Fang Yuan, jelas itu akan berbeda. Bagaimanapun, Fang Yuan adalah orang paling licik di dunia. Dia pasti akan menggunakan token ini dengan sangat baik. Namun perlu diingat bahwa rupa-rupanya semua token itu tidak bersifat permanen. Artinya harus diperbarui dalam kurun waktu tertentu. Dan sebelum semuanya habis, Fang Yuan harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Di tengah semua itu, sekarang para tuan muda mulai memandang Fang Yuan dengan tatapan yang berbeda. Setelah itu, Yan Fei kembali bertanya, "Di mana temanmu?" Sebelum Fang Yuan menjawab, Wei Yang menjawab terlebih dahulu. "Dia masih bersama dengan Dr. Susou, Tuan. Saya akan pergi untuk memanggilnya sekarang." Tapi saat Wei Yang hendak berjalan, tiba-tiba sosok Bai Ning muncul dengan ekspresi yang terlihat dingin. Namun, aura yang begitu dingin seolah menyebar dari tubuhnya. Meski begitu, dia terlihat sangat memukau, seperti ratu es yang berjalan dan memikat mata dari semua orang. Penampilan Bai Ning memang sungguh menawan. Meskipun dia terlihat dingin, tapi kecantikannya tiada duanya. Jelas, para tuan muda ini mulai tertarik pada Bai Ning. Sekarang Bai Ning berjalan mendekat ke arah Fang Yuan. Tampak dia masih memiliki banyak pikiran di dalam kepalanya. Sebelumnya dia mendapatkan informasi dari Dr. Susou bahwa dia hanya bisa menggunakan Guyang
yang dimiliki oleh Fang Yuan untuk mengembalikan dirinya menjadi laki-laki. Selain itu, dia juga membutuhkan Gu abadi peringkat 6 kalau dia ingin perubahannya itu menjadi sukses. Peluang keberhasilannya akan meningkat drastis dengan menggunakan Gu abadi peringkat 6. Setelah itu, Bai Ning pun mendekat ke arah Fang Yuan. Dan kemudian, Yang Fei memberikan token kepada Bai Ning. Ya, disitulah Bai Ning mendapatkan token duri ungu. Setelah itu perjamuan makan malam terus berlanjut. Meski suasana perjamuan sekarang terlihat kondusif, tapi sebenarnya para tuan muda memikirkan banyak hal yang mendalam, terkhusus pada Bai Ning dan Fang Yuan. Jika sebelumnya mereka itu sangat kebingungan dengan kehadiran Fang Yuan dan Bai Ning, tapi sekarang para tuan muda itu justru menghilangkan jarak di antara mereka dan berusaha untuk mendekati Fang Yuan dan Bai Ning. Para tuan muda jelas berpikir bahwa Fang Yuan dan Bai Ning ini pasti akan memiliki peran yang besar di masa depan. Jadi mereka ingin membuat hubungan dengan keduanya. Singkat cerita, acara itu pun selesai dan kemudian Fang Yuan serta Bai Ning kembali ke Taman Nangqiu, kembali ke penginapan mereka. Sesampainya di penginapan, Bai Ning langsung bertanya pada Fang Yuan. "Apa kau senang sekarang?" kata Bai Ning. "Senang tentang apa?" jawab Fang Yuan yang agak bingung. "Pura-pura bodoh. Kau sendiri jelas sudah tahu jawabannya. Apa aku harus mengatakannya dengan mulutku ini?" jawab Bai Ning dengan ketus. Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum. Tapi dia tidak mencoba untuk menanggapi Bai Ning. Melihat respon dari Fang Yuan, Bai Ning kembali berkata, "Harus kuakui, sebelumnya aku terlalu meremehkanmu. Meski sebenarnya aku ingin mencincangmu, tapi kuakui bahwa taktikmu itu sungguhlah hebat. Kau tidak perlu bertele-tele. Sekarang aku akan tanya sekali lagi. Kapan kau akan memberikan Guyang padaku?" Bai Ning, kita berdua adalah orang yang pintar. Jika kau berada di posisiku, apa yang sekiranya akan kau lakukan? Tanya Fang Yuan sambil tersenyum. Sialan. Akan kuperingatkan kau kali ini. Bahkan jika kau berada di atas angin, tidak seharusnya kau bertindak berlebihan. Jika tidak, aku akan mengabaikan segala resiko dan bertindak sesuai dengan kemauanku, jawab Bai Ning dengan suara yang dingin. Aku tidak pernah lupa akan sifatmu itu. Kita memang mengetahui kelemahan satu sama lain, tapi asal kamu ingat bahwa meski kita saling bertarung, kita tidak boleh membiarkan pihak ketiga mendapatkan keuntungan. Karena itu, aku ingin kamu tetap berada di sisiku. Bantu aku untuk naik ke peringkat 5 tahap puncak, dan aku akan memberikan Guyang padamu, kata Fang Yuan sambil tertawa. Setan, apa kau pikir aku ini bodoh seperti Yasi? Peringkat 5 tahap puncak katamu? Hah, aku tidak menyangka kalau kau akan mengatakannya secara langsung padaku, kata Bai Ning dengan kesal. Sebelumnya, Bai Ning sendiri sudah menyetujui untuk membantu Fang Yuan naik ke peringkat 3. Dan di saat itu Fang Yuan akan memberikan Guyang padanya. Tapi kali ini dia mencoba untuk mengulur perjanjian itu. Tentu Bai Ning tidak mau terjebak untuk kedua kalinya.
Di momen itu Fang Yuan pun berkata, "Bai Ning, kau harusnya bersyukur karena aku telah menyelamatkan nyawamu. Jika saat itu aku tidak menggunakan Gu Yin, kau pasti sudah mati di Gunung Qingmao," kata Fang Yuan. "Tapi jika aku tidak menahan serangan dari pemimpin generasi pertama klan Gu Yue, kamu mungkin sudah mati duluan dibandingkan aku," kata Bai Ning yang tidak mau kalah dengan Fang Yuan. Untuk beberapa saat, Fang Yuan dan Bai Ning akhirnya bertengkar. Mereka cekcok, bahkan saling bertukar pukulan. Namun pada akhirnya, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka saling membutuhkan. Jadi pada akhirnya, mereka pun hanya bisa kembali terdiam dan menghentikan pukulan mereka. Setelah beberapa waktu, Bai Ning memecahkan keheningan di antara mereka dan bertanya, "Sekarang apa rencanamu selanjutnya?" "Aku akan tinggal beberapa tahun di klan Shang. Karena sekarang kita memiliki token dan juga Primeval Stone, kita bisa mendapatkan satu set Guwom yang lengkap. Kau juga bisa bertahan di sini. Bukankah kau sendiri mengatakan kalau kau ingin melawan Wei Yang sebelumnya? Jika kita memiliki Guwom yang lengkap, kita pasti bisa menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya," kata Fang Yuan. Mendengar itu, Bai Ning tampak mendengus lalu berkata, "Aku sudah melakukan banyak hal saat di Gunung Baigu. Setidaknya, kau harus memberikanku setengah dari jumlah Primeval Stone yang kau miliki." Mendengar itu, Fang Yuan tahu bahwa Bai Ning kali ini membahas tentang warisan dari Gunung Baigu yang dia jual pada Yasi. Jadi dia pun berkata, "Oke, mari kita tos, kita buat simbol perjanjian kita," kata Fang Yuan. Tapi Bai Ning tampak marah dan berkata, "Tos? Apa kau pikir aku ini bodoh? Ayo gunakan Gu Sumpah Racun." Mendengar itu, Fang Yuan menghela nafas. "Baiklah jika itu memang maumu, tapi aku punya syarat sebelum melakukannya. Setiap keuntungan yang kita dapatkan, kau akan mendapatkan 30%, sedangkan aku 70% sisanya. Selain itu aku juga akan memilih lebih dahulu untuk Guwom yang akan kita beli. Dan sebagai kompensasinya, aku akan memberikan Primeval Stone. Apa kau menyetujui ini?" tanya Fang Yuan. Mendengar itu, Bai Ning memang sedikit terkejut, terutama dengan semua rincian persyaratan itu. Tapi dia tidak menolak, lantaran menurutnya dengan Fang Yuan yang memberikan syarat seperti ini, justru itu menunjukkan bahwa ini bukanlah bualan belaka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya membeli Gu Sumpah Racun. Di tempat itu ada banyak sekali yang menjualnya. Dan kemudian mereka mulai mengatakan apa yang menjadi perjanjian mereka. Sehingga Gu Sumpah Racun sama seperti saat Fang Yuan menggunakannya bersama dengan Yasi, Gu Sumpah Racun kemudian pecah lalu kemudian masuk ke dalam tubuh Fang Yuan serta Bai Ning. Setelah perjanjian itu selesai, Fang Yuan sekali lagi bertanya, "Sekarang, bisakah kau membantuku untuk berkultivasi dan mencapai peringkat 3? Tanyanya dengan wajah serius. "Ya, aku akan membantumu naik ke peringkat 3 hari ini," jawab Bai Ning dengan cepat. Lalu setelahnya, Bai Ning membantu Fang Yuan dalam berkultivasi. Sampai pada akhirnya, Fang Yuan pun bisa mencapai peringkat 3 tahap awal. Kali ini, warna Primeval Essence di dalam tubuh Fang Yuan belum menjadi perak putih, tapi masih berwarna kemerah mudaan. Ya, itulah tanda
dari seorang ahli bela diri peringkat 3 tahap awal. Setelah mencapai peringkat 3, Fang Yuan mulai mencari-cari dan juga mulai mengecek seluruh gurworm yang ada di dalam aparatur miliknya. Di dalam aparatur milik Fang Yuan, dia memiliki gu tengkorak darah, gu primeval elder, dan juga gu pembersih panas peringkat 2. Lalu ada juga gu kentang petir dan gu kantong beras. Selain itu, Fang Yuan juga memiliki ulat minuman keras 4 rasa, gu kanopi langit, gu yang, serta gu spring autumn cicanda. Itu semua adalah gu yang berada di dalam aparatur milik Fang Yuan. Tapi, selain itu masih ada lagi yang lain, yaitu gu kesatuan daging dan tulang, yang mana posisinya itu ada di pergelangan tangan Fang Yuan yang berbentuk seperti tato. Lalu ada juga gu bulan darah yang ada di tangan kanan Fang Yuan. Lalu ada gu bunga tusita. Lalu di telinga kirinya juga ada gu penyembunyi nafas. Dan di kaki Fang Yuan terdapat gu rumput melompat. Semua itu adalah gu yang dimiliki Fang Yuan, meskipun pada akhirnya tidak semuanya akan digunakan oleh Fang Yuan. Fang Yuan kembali melihat sekeliling, dan kemudian dia melihat ke arah lotus harta karun esensi surgawi. Saat ini, lotus harta karun esensi surgawi dapat menciptakan sekitar 50 primeval stone per hari. Ini adalah jumlah yang cukup banyak. Namun, ketika Fang Yuan nanti sudah naik tingkat, ini tidak terlalu berguna. Maka Fang Yuan harus bisa memurnikan gu ini secepatnya. Sekarang, selama berada di kota Shang, Fang Yuan memiliki cukup waktu untuk mengembangkan dirinya. Akhirnya, karena sebelum-sebelumnya dia tidak pernah punya cukup waktu untuk berkultivasi. Dalam kurang dari 1 tahun ke belakang, Fang Yuan rupa-rupanya sudah bisa mencapai peringkat 3 tahap awal. Ini jelas jauh lebih cepat daripada kenaikan Fang Yuan sebelum dia merubah bakatnya. Memang, sekarang kemampuan Fang Yuan sungguh luar biasa, dan ini mungkin akan menjadi masa depan yang cerah untuk Fang Yuan. Karena itu, sekarang Fang Yuan akan menggunakan waktunya dengan baik, meningkatkan kultivasinya supaya dia nanti bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari warisan dari 3 raja. Lalu kemudian dia pasti akan ikut bergabung dalam pertempuran iblis di Gunung Yitian, di mana pertempuran itu akan mempengaruhi seluruh wilayah perbatasan selatan. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di sana. Dan tentu saja itu masih akan sangat panjang. Untuk sekarang, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sorry banget kalau misalnya suaranya agak ngantuk di belakang ya. See you again di next video dan bye.